Selamat malam, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada malam hari ini kita teruskan materi kita tentang pembahasan tentang filter. Dan untuk sesuai dengan RPS, maka materi berikutnya yaitu tentang RLC filter. Nah, ini merupakan pengembangan dari filter sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang RL filter, yaitu filter yang terdiri dari resistor dan induktor RL, dan juga RC filter yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, sekarang akan kita gabungkan menjadi filter yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor atau RLC filter. Nah, ini filter-filter ini memang banyak digunakan nanti ya sebagai pengatur audio mungkin juga dan juga nanti pada filter yang digunakan untuk penerima ataupun pemancar ya. Sehingga sini saya contohkan ya aplikasinya di pada sebuah mixer. Nah, ini untuk RLC filter ini merupakan pengembangan dari filter sebelumnya yaitu RC filter. Nah, pada RC itu hanya terdiri dari rangkaian resistor dan kapasitor. Nah, filter itu nanti kadang-kadang disebut dengan filter satu pole atau satu kutub. Nah, ini contohnya ini ya, sambil kita mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang high pass filter. Ini filter yang terdiri dari kapasitor dan resistor. Yang ini bertindak sebagai filter lulus atas atau high pass filter. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari di sini mempunyai tegangan keluaran nih ya. Tegangan keluaran dapat dihitung dengan ini ya, pembagi tegangan antara R dengan C sehingga kita dapatkan rumus seperti ini ya. Nah, ini tegangan keluarannya kalau V out dibagi V in kita dapatkan fungsi alihnya sehingga didapatkan seperti ini dan kita juga mendapatkan di sini grafik ya yang sudah kita demokan kemarin. Nah, di sini ada pas band ya ini band atau pita yang diluluskan frekuensi tinggi dan ini ada stop band atau pita yang ditindas ya yang di stop. Nah, di sini mempunyai kemiringan atau slope 20 dB per dekade. 20 dB per dekade di sini. Nah, di sini pada saat ini ya frekuensi corner atau ada yang menyebut dengan frekuensi cut off untuk high pass filter di sini V out dan V in ini mempunyai penguatan minus 3 dB atau mempunyai pelemahan 3 dB. Nah, ini berarti power outputnya itu nanti berkurang 3 dB. Nah, di sini frekuensi cut off dapat dihitung menggunakan persamaan ini yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Nah, kemudian pada saat di sini ya, pada saat cut off di sini itu nanti tegangan keluaran itu nanti akan tergeser 45 derajat. Ya, tegangan keluaran akan tergeser sejauh 45 derajat. Nah, ini karakter high pass filter itu seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau nanti kita menggunakan fungsi ini ya omega, nah nanti berarti untuk yang frekuensi cut off ini yang tadi digunakan rumus ini ya kita bisa menggunakan rumus ini ya karena omega sama dengan 2pi. Nah, 2pi berarti nanti kalau frekuensi cut off ini ya berarti kalau dinyatakan dengan omega ya berarti seper RC gitu. Nah, ini untuk filter lulus atas atau high pass filter. Nah, filter filter ini mempunyai penguatan ini ya. Penguatan itu seperti ini, V out per V in atau kalau dinyatakan dengan fungsi alih atau transfer function. Nah, ini menjadi ini ya, fungsi transfer atau transfer function dalam JW itu menjadi ini. Ya, ini JW ini dibagi dengan frekuensi cut off-nya ini. Nah, seperti ini. Atau kalau dicari gain-nya, gain itu adalah fungsi transfer tapi dicari nilai mutlaknya, dicari nilai mutlaknya berarti nilai mutlak yang atas itu sama, nilai mutlak yang bawah ini kan ada bilangan real, ada bilangan imajiner, nah, maka dicari modulusnya dengan cara seperti ini.
Ya, bilangan real dikuadratkan, bilangan imajiner dikuadratkan di akar. Ini kan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini pada pertemuan kemarin juga sudah ini ya seperti ini. Untuk high pass filternya, kemudian untuk low pass filternya itu juga nanti hampir sama seperti ini. Nah, ini untuk low pass filter itu mempunyai tegangan keluaran seperti ini rumusnya ya. Kemudian di sini ada pass band itu bagian bawah itu yang diteruskan, kemudian ada stop band ini bagian atas itu yang ditindas ya. Di sini mempunyai slope minus 2 dB per dekade. Berarti di sini setiap frekuensi itu kenaikan 10 kalinya, berarti nanti ada penurunan sebesar 20 dB. Nah, ini sama ya di sini pada saat minus 3 dB ini terjadi di sini ada pergeseran fase. Tegangan keluaran akan tertinggal minus 45 derajat. Nah, ini sehingga di sini ini fasenya sudutnya minus 45 derajat karena tegangan keluaran tertinggal 45 derajat. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin, RC filter baik sebagai high pass filter maupun sebagai low pass filter. Nah, kemudian kita kembangkan filter ini menjadi filter yang merupakan gabungan antara resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, ini disebut dengan filter RLC. Nah, di sini filter ini mempunyai beberapa kelebihan. Nah, ini contohnya, ini filter untuk low pass. Nah, di sini filter ini akan meluluskan frekuensi-frekuensi rendah. Nah, dari konfigurasi seperti ini, kalau kita 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 hitung transfer functionnya ya. Ini impedans di C, ini impedans C. Jadi tegangan keluaran kan ini kan merupakan pembagi tegangan ya. Tegangan keluaran sama dengan impedan di sini dibagi impedan total dikalikan dengan V in. Nah, itulah V out. Nah, maka V out per V in didapat seperti ini. Ini impedans C-nya, impedan C, impedan R, impedan L-nya. Nah, sehingga kalau dicari fungsi transfernya jadi seperti ini. Nah, di sini filter ini juga sama ya, mempunyai frekuensi cut off. Cuma di sini frekuensi cut off-nya menjadi seperti ini rumusnya ya, seper LC ini ya. Nah, yang uniknya di sini ya, filter yang terdiri dari RLC ini, uniknya ini pada suatu saat itu nilai L itu dapat nilai impedan L itu nanti mempunyai nilai modulus yang sama dengan impedan C. Nah, jika kita ubah-ubah L dan C, satu saat kita akan mendapatkan nilai impedan L modulusnya itu sama dengan modulus untuk impedan C. Padahal impedan C itu ini ya, ini impedan C-nya. Nah, impedan C ini dapat kita ubah menjadi seperti ini. Yang sebelah kanan ini yang atas dikalikan min J, yang atas dikalikan J, yang bawah dikalikan J. Nah, ya, berarti nanti ini J kali J sama dengan min 1. Berarti jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, nah ini kan menjadi seperti ini. Nah, ini yang uniknya, kalau kita ubah-ubah L dan C-nya, sehingga satu saat kita mendapatkan bahwa L, impedan L itu mempunyai modulus yang sama dengan impedan C. Nah, padahal impedan L ini positif ya, plus J, impedan C ini min J ya, ini kan bertolak belakang. Nah, sehingga suatu saat kalau impedan di sini JWL itu sama dengan min J per WC, nah ini maka ini akan saling meniadakan. Nah, sehingga rumus ini nanti ini yang bagian bawah ini ya, yang bagian penyebutnya ini hanya tinggal R saja, karena JWL sama dengan min J per WC. Nah, pada saat itu rumus ini itu nanti hanya tinggal ini ya, seper JWC per R saja. Karena ini kalau ini dijumlahkan dengan ini menjadi 0. Nah, sehingga pada suatu saat ya dengan mengubah-ubah nilai L dan C, kita akan mendapatkan di sini fungsi transfernya itu akan menjadi maksimum. Ya, fungsi transfernya maksimum. Saat itu mempunyai impedan yang minimum karena impedan hanya didominasi oleh nilai R saja. Nah, sehingga kalau kita gambarkan transfer functionnya itu kira-kira seperti ini nanti. Nah, jadi ini pada saat band pass ya. Ini bagian yang
yang yang yang diluluskan, ini bagian yang ditindas. Nah, di sini ada suatu saat kita mendapatkan nilai di sini di mana itu nilai JWL itu sama dengan min J per WC. Nah, ini. Nah, sehingga pada saat di sini meskipun ini filternya filter pasif tapi mempunyai gain yang di atas nol. Kenapa? Karena di sini kalau kita bagi ini ya, seper JWC per R itu nanti fungsi transfernya itu nanti di atas nol untuk gainnya. Nah, inilah yang disebut dengan saat-saat resonansi. Nah, saat-saat resonansi itu ini pada frekuensi berapa ini dapat kita hitung di sini. Nah, ini frekuensi resonansinya adalah sepel LC. Tapi ini masih WO kuadrat. Nah, berarti nanti kalau kita mencari resonansinya berarti ini harus di akar. Nah, sehingga pada saat resonansi itu nanti rangkaian itu hanya dibatasi atau mempunyai impedan yang sama dengan resistansi dari rangkaian tersebut. Nah, berarti kalau ini tadi kita mencari impedansinya itu dapat dihitung dari L, R, dan C, pada saat resonansi, L dan C ini saling meniadakan, sehingga nanti kita hanya mendapatkan rangkaian ini hanya didominasi oleh R saja. Nah, sehingga karena ini hanya R saja, nah, maka ini impedannya menjadi minimum, sehingga outputnya ini menjadi maksimum. Outputnya maksimum, bahkan nanti output itu dapat lebih tinggi daripada inputnya. Nah, ini kita lihat di sini gainnya itu di atas nol di sini ya. Nah, itu. Nah, jadi resonansi itu didapat pada saat ini ya, modulus impedan L itu sama dengan modulus impedan C. Impedan L itu arahnya kalau dalam fasor itu ke atas ya, plus J. Impedan C itu min J, itu ke bawah kalau arah fasornya. Nah, arah ke atas ditambah arah arah ke bawah, nanti akan saling meniadakan sehingga nanti akan didapat nilai impedan untuk reaktifnya itu mendekati nol. Nah, dalam kondisi ini dengan nilai R yang sedemikian kecil, kalau R-nya ini kecil, nah nanti tegangan keluaran nanti bisa menjadi lebih tinggi dari tegangan masukannya. Nah, mungkin nanti ada sesi kita 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 demokan menggunakan rangkaian ya. Nah, ini bahkan nanti kalau ini bisa kita atur-atur R-nya ini ya, dengan kita atur-atur R-nya ini kita mungkin suatu saat bisa mendapatkan ya, kita inginkan gain berapa, nanti bisa kita hitung nanti R-nya. Nah, misalnya ini gainnya kita mau cari yang tertinggi 20 atau lebih gitu, bisa aja kita hitung R-nya sehingga nanti kita bisa bisa mendapatkan gain yang tertinggi ini. Nah, itu. Nah, filter RLC itu nanti ada bermacam-macam ya. Kalau di sini contohnya ini sebagai low pass filter atau filter lulus bawah. Nah, di sini ada pass band di sini, ini stop bandnya yang di atas. Nah, filter RLC juga nanti dapat digunakan untuk high pass filter dan juga untuk band pass filter juga bisa. Salah satu aplikasi filter RLC itu adalah untuk band pass filter. Nah, di sini band pass filter dapat dibentuk dengan rangkaian seri R, L dan C ini. L dan C, kemudian nanti di sini ada R di sini. L itu nanti akan menindas frekuensi tinggi, kemudian C ini menindas frekuensi rendah. Nah, berarti frekuensi tinggi ditindas, frekuensi rendah ditindas. Nah, maka nanti yang diluluskan adalah frekuensi yang tengah saja. Frekuensi tengah nanti dapat kita set menjadi frekuensi tertentu ya. Nah, kalau kita lihat transfer function-nya itu menjadi seperti ini ya. Ini kan merupakan pembagi tegangan. Ya, rasio tegangan keluaran nanti dapat dihitung dengan ini ya, resistansi di sini, kemudian dibagi dengan impedan total di sini. Impedan total itu didapat dari R plus ini ya, JWL itu impedan untuk L-nya, kemudian min J per WC itu merupakan impedan untuk C-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat grafik tanggapan frekuensinya itu kira-kira seperti ini. Ini ada frekuensi resonansi itu yang di tengah ini. Ini dibentuk dari frekuensi untuk low cut off dan frekuensi untuk high cut off. Frekuensi low cut off ya, ini dibentuk dari C-nya ini. C itu kan meluluskan frekuensi tinggi, frekuensi rendah ditindas. Nah, ini ditindas frekuensi rendahnya. Yang ini ada L
itu meluluskan frekuensi rendah, frekuensi tinggi ditindas. Nah, berarti ini hilang frekuensi tinggi. Nah, sehingga di sini dari C itu akan didapat frekuensi cut off rendah FLC, dari L didapat frekuensi cut off untuk tingginya FHC. Nah, nah ini rangkaian ini banyak banyak digunakan untuk filter lulus tengah atau filter yang meluluskan suatu band atau band pass filter ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ada RLC, kemudian ini ada R keluaran. Loh, ini kok ada R di sini kenapa? Ya, karena sebenarnya L itu kan tidak akan murni ya. Jadi L itu nanti pasti mempunyai hambatan. Nah, makanya gini harus harus kita pertimbangkan juga karena L itu nanti kalau kalau gulungannya atau lilitannya itu banyak nanti akan mempunyai hambatan. Nah, hambatan itu nanti di sini kalau di rangkaian ini kita 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 buat rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Nah, ini band pass filter. Kemudian di sini kita mengenal adanya bandwidth ya. Bandwidth itu lebar antara FLC sampai FHC. Ini bandwidth. Ya, bandwidth itu dihitung pada saat di sini terjadi penguatan minus 3 dB. Minus 3 dB itu berarti kalau dihitung itu power di sini, ya di titik ini itu power outputnya itu setengah power inputnya. Atau kalau setengah itu berarti itu kalau powernya, kalau tegangannya berarti akarnya. Akar setengah itu kan 0,7. Berarti di sini tegangan di sini dan tegangan di sini itu tegangan outputnya itu setengah dari tegangan, 0,7 dari tegangan inputnya. Nah, ini bandwidth dapat dapat dihitung dengan cara seperti ini. Nah, sehingga di sini kita nanti bisa mau mengubah bandwidth itu bisa dengan cara mengubah R-nya ini. Ya, kalau R-nya itu nanti besar, ya bandwidth-nya nanti besar. Kalau R-nya itu kecil, berarti nanti bandwidth-nya dapat dapat diperkecil. Nah, contohnya ini filter yang digunakan untuk bandpass pada frekuensi menengah. Nah, ini juga seperti ini, nanti kira-kira seperti ini. Dan bandpass pada itu ya, pada equalizer yang banyak digunakan itu ya. Ada beberapa channel equalizer itu seperti ini filternya ya. Dia meluluskan frekuensi tertentu, ada frekuensi cut off rendah, ada frekuensi cut off tinggi. Nah, kemudian kita juga mengenal faktor quality ini ya, Q. Nah, ini frekuensi resonansi dibagi bandwidth. Nah, berarti semakin kecil bandwidthnya itu semakin tinggi kualitasnya. Q-nya semakin tinggi. Ya, berarti kalau bandwidth semakin kecil itu kan berarti ini semakin runcing filternya. Semakin runcing grafik di sini ya, semakin semakin runcing grafik tanggapan frekuensinya. Berarti berarti filter tersebut akan semakin presisi untuk meluluskan frekuensi tertentu. Nah, ini sebagai contoh ini filter yang digunakan untuk rangkaian bandpass ya meluluskan frekuensi 455 kHz. Ini merupakan frekuensi tengah atau intermediate frekuensi pada penerima AM. Nah, ini 455 ini frekuensi resonansinya, kemudian frekuensi cut off bawah itu 450, frekuensi cut off atas itu 460 kHz. Nah, ini nanti dapat di dapat dihitung nanti ya, coba ini dihitung bandwidth-nya, kemudian Q-nya, kemudian di sini jika C-nya itu di set 1 nanofarad, nah nanti berapa induktannya? Ini dapat dihitung nanti sudah ada rumusnya ya. Nah, kemudian nanti nanti dapat dihitung nanti untuk resistansi totalnya itu berapa nanti ya. Di sini R-nya ini. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Nah, kemudian ini merupakan salah satu contoh rangkaian untuk bandpass filternya. L dan C dirangkai seri. Nah, bandpass filter yang lain tuh juga dapat dibentuk dengan L dan C yang dirangkai paralel. Nah, jadi rangkaian seperti ini. L itu nanti akan meluluskan frekuensi rendah. Berarti ini frekuensi rendah diteruskan ke ground. C itu meluluskan frekuensi tinggi. Berarti frekuensi tinggi juga diluluskan ke ground di sini. Frekuensi rendah dibuang ke ground, frekuensi tinggi dibuang ke ground. Berarti yang mengalir di sini adalah frekuensi menengah saja atau frekuensi yang kita inginkan yang di tengah itu. Nah, ini kalau kita lihat
tanggapan frekuensinya seperti ini ya, hampir sama seperti tadi. Ini ya, frekuensi yang tengah diteruskan, frekuensi rendah itu hilang, ya, frekuensi rendah itu hilang. Hilangnya itu karena di sini sudah dibuang oleh L-nya. Frekuensi tinggi juga hilang. Nah, ini dibuang oleh C-nya. Jadi ini konsepnya ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu rangkaian RLC serial itu berarti nanti L ini hanya meluluskan frekuensi rendah ya. Sehingga di sini ini itu hasil L ya, yang cut off tinggi itu hasil L-nya ini ya, yang rendah diluluskan, tinggi ditindas. C itu kebalikannya, yang tinggi diluluskan, yang rendah ditindasnya, tindas oleh C. Nah, tapi kalau yang di sini, nah ini L itu nanti akan membuang frekuensi rendah. Frekuensi rendah dibuang, nah ini dibuang, rendah dibuang. Yang C ini frekuensi tinggi dibuang, nah ini dibuang. Nah, berarti yang tinggal adalah frekuensi yang menengah saja di sini. Nah, jadi kalau yang RLC serial itu yang hanya diluluskan oleh frekuensi yang dibentuk oleh L dan C. Kalau ini membuang frekuensi yang dibentuk oleh L dan C. Nah, ini agak sedikit berbeda konsepnya, tapi ini merupakan sama-sama band pass filter. Nah, kemudian impedansnya dapat dihitung di sini. Ini dihitung rangkaian paralel LC ini ya, kalau dihitung seperti ini. Kemudian dibagi dengan total di sini rangkaian totalnya ini. Nah, sehingga didapatkan untuk total impedan itu seperti ini. Ini impedannya, ini tegangan keluaran seperti ini, sehingga fungsi alihnya itu V out per V in itu menjadi seperti ini. Nah, ini rangkaian LC yang digunakan untuk band pass filter, dan ini konsepnya adalah membuang frekuensi tinggi, membuang frekuensi rendah. Nah, salah satu aplikasi untuk rangkaian band pass filter dengan konfigurasi paralel LC itu adalah rangkaian untuk tangki ya. Jadi kenapa disebut rangkaian tangki ini ya? Nah, ini tank circuit ini ya, rangkaian tangki ini ya. Ya, ini rangkaian paralel L dan C. Sekali lagi ini ada R karena kenyataannya L itu kan tidak akan murni, pasti ada hambatannya. Sehingga ini dipasang seri R dan L ya. Nah, ini konsepnya sama ini ya. Ini nanti ini LC paralel sehingga di sini didapatkan frekuensi tengah, ada frekuensi cut off bawah. Frekuensi cut off bawah ini dibentuk ya oleh L-nya. Ini sekali lagi L itu membuang frekuensi rendah, kemudian yang di sini yang frekuensi tinggi juga dibuang. Nah, sehingga didapatkan frekuensi yang tengah di sini dengan bandwidth ya, bandwidthnya berarti antara frekuensi cut off rendah dan frekuensi cut off tinggi. Nah, itu. Nah, di sini memang disebut rangkaian tangki ya, rangkaian atau tank circuit ya. Ini mungkin meniru konsep itu ya. Kalau tangki itu kalau diisi dengan kalau tangki itu kan mempunyai suatu volume ya, suatu volume berarti dia bisa bisa menyimpan air dengan volume tertentu. Nah, sama berarti ini juga nanti rangkaian ini nanti juga akan bisa menindas atau mungkin bisa juga meluluskan frekuensi tertentu gitu ya. Frekuensi yang lain akan dibuang ya. Nah, ini tank circuit ini. Ini sekali lagi ini ada frekuensi resonansi dapat dihitung dengan cara seperti ini. Kalau dalam W berarti ini ya, W frekuensi resonansi dalam W itu sama dengan 1/LC, tapi ini masih W kuadrat. Nah, sehingga kalau nanti W sama dengan akar atau 1/LC kuadrat. Nah, kalau dicari frekuensi dalam derajat ya berarti ya ini dibagi 2pi sehingga didapat rumus seperti ini. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini contohnya ini kalau ini ada rangkaian LC paralel, di sini induktornya 3 mH, kemudian ada resistansi itu 2 ohm ya. Nah, berarti ini kawatnya cukup kecil ya. 3 mH ini lilitannya banyak ini ya mestinya ya 3 mH ini. Nah, kemudian karena lilitannya banyak, maka tentunya nanti kalau kawatnya besar, kawat yang untuk digunakan untuk lilitan itu besar nanti akan memakan tempat yang banyak. Maka kawatnya kecil. Karena kawatnya kecil maka dia mempunyai resistansi.
Nah, ini di sini di set 2 ohm gitu ya. Kemudian kapasitornya 0,47 mikrofarad. Nah, di sini coba nanti ditentukanlah frekuensi resonansinya ini ya, FR, kemudian Q kualitasnya, quality factor, kemudian Z impedan maksimalnya berapa, Z maksimalnya. Kemudian juga bandwidthnya berapa. Nah, ini tinggal menggunakan rumus saja ini. Saya kira cukup cukup mudah. Nah, untuk yang ini merupakan filter RLC untuk paralel ya. Nah, kalau yang untuk serial ini contohnya ini. Nah, ini contoh filter RLC tapi yang serial. Nah, ini kita kita hitung di sini coba. Nah, ini ada rangkaian seri RLC. Nah, RLC. Nah, kalau rangkaian seri seperti ini, kalau kita cari impedance-nya, nah kita akan mencoba menghitung impedance ya. Kita mencoba menghitung impedance dan nanti kita juga akan mencoba menghitung tegangan di sini, tegangan di sini. Karena tadi di teori yang saya paparkan depan itu kan, kalau ini mencapai frekuensi resonansi ya, kita kita set L dan C, atau mungkin kita set juga frekuensinya, kita ubah-ubah sehingga didapatkan nanti frekuensi resonansinya. Nah, nanti kita dapatkan di sini mungkin tegangan di sini akan lebih tinggi dibanding tegangan masukannya. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, nanti kita kita coba di sini. Nah, kita cari dulu di sini Z-nya, itu Z sama dengan ini ya. Z itu merupakan penjumlahan fasor. Penjumlahan fasor itu berarti nanti dalam vektor. R ini arah vektornya itu lurus ke kanan, XL itu ke atas, XC itu ke bawah. Nah, kalau dicari modulusnya jadi seperti ini ya. Nah, ini penjumlahan vektor. Nah, dengan nilai R30 ohm, kemudian indukan 3 milihenry, kemudian kapasitan 0,1 mikrofarad, nah nanti tentukan frekuensi resonansinya. Kemudian tentukan juga impedan saat frekuensi 12 kHz. Berapa impedannya? Nah, kemudian buatlah tanggapan frekuensinya. Nah, setelah itu kemudian buatlah tegangan yang ada di kapasitor ya, tegangan di kapasitor di sini saat resonansi. Ya, tegangan kapasitor saat resonansi itu berapa di sini? Nah, nanti kita coba kalau dengan R yang diubah itu bagaimana efeknya. Nah, ini cukup mudah ini untuk diselesaikan ya, tinggal menggunakan rumus ini kan. Nah, ini yang terakhir ini ya, nanti kalau kita ubah-ubah nilai kapasitannya, itu efeknya apa nanti? Ya, apa efeknya kalau kapasitornya kita ubah-ubah? Ya, tentunya nanti ini akan berubah. Nah, efeknya terhadap frekuensi resonansi itu apa? Nah, nanti kan kita lihat di sini. Nah, ini cukup mudah untuk diselesaikan, tinggal menggunakan rumus saja. Ya, pertama menentukan frekuensi resonansi, tinggal dimasukkan rumusnya ya. FR sama dengan ini, sama dengan bla bla bla, ketemunya 9,19 kHz. Nah, berarti pada saat frekuensi itu 9,19 kHz, maka di sini nilai modulus reaktan induktif dan reaktan kapasitif itu sama. Cuman bedanya kalau reaktan induktif itu ke atas arah fasornya, reaktan kapasitif itu ke bawah. Ke atas ke bawah ini berarti saling meniadakan, sehingga kalau ini dijumlahkan nol. Ini ya. Nah, secara teori saat 9,19 kHz itu nanti ini seakan-akan di sini tidak ada induktor dan tidak ada kapasitor. Sehingga di sini yang ada hanya resistor saja. Nah, sehingga impedan hanya dibentuk oleh resistansi saja. Nah, nanti kita kita coba juga nanti dengan simulasi nanti ya. Nah, kemudian menentukan impedan saat frekuensi 12 kHz. Ini juga cukup mudah, tinggal dimasukkan ke rumus. Impedannya itu berapa? Impedan untuk induktor tinggal dihitung 2 PFL, ketemunya ini 226 ohm, kemudian impedan untuk kapasitor itu 133 ohm. Nah, berarti impedan totalnya dimasukkan ke rumus. Nah, ini ya. Ini bla 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 menghasilkan 97,7 ohm. Nah, ini
Cukup mudah ini ya. Ini impedans saat frekuensinya 12 kHz. Nah, kemudian, nah ini, buatlah tanggapan frekuensinya. Nah ini yang nanti harus kita demokan nanti ya. Nah nanti kita demokan menggunakan Proteus nanti.